welcome back with me, Nia. Kali ini aku mau rekomendasiin documentary series terserem dan terbaru di 2021 yang tentunya ada di Netflix. Urutan keempat ada House of Secret: The Buried Dead. Ini tuh rilis di Netflix baru aja 8 Oktober kemarin, yang dikemas dengan 3 episode yang menceritakan tentang tewasnya 11 anggota keluarga, di mana 10 diantaranya tuh ditemukan dengan posisi tergantung di langit-langit, di mana semuanya ini terdiri dari 7 perempuan dan 4 laki-laki, di mana satu keluarga ini tuh terdiri dari 3 generasi, jadi si nenek, anak-anaknya, dan cucunya. Dan yang paling kecil tuh bahkan masih berumur 14 tahun. Jadi buat kalian yang penasaran gimana kronologinya, tonton series ini. Ini kayaknya adalah the most popular documentary series di tahun ini karena rata-rata orang yang suka misteri sama yang suka serial dokumenter ini pasti udah nonton series ini. Kalau dari kasus sih menurut aku emang serem banget. Cuman sayangnya pengemasannya agak kurang menurut aku karena ini tuh terlalu banyak pengulangan. Jadi aku ngerasa terlalu lambat. Dan seingat aku ini gak ada reka adegannya gitu loh. Karena, ataupun kalau misalkan ada, mungkin sedikit banget karena aku sampai gak ngeh gitu. Mungkin karena ya emang ini kasusnya ditemukan dalam keadaan tewas, jadi penuh tanda tanya. Jadi isinya cuman kumpulan dokumen-dokumen masa lalu mereka dan bukti-bukti yang ada di TKP. So, rate dari aku 7/10. Urutan ketiga ada Night Stalker: The Hunt for a Serial Killer. Ini tuh rilis di Netflix di awal 2021, dikemas dengan 4 episode yang menceritakan kasus pembunuhan berantai di Los Angeles pada tahun 1985. Jadi itu tentang kasus pembunuhan yang terjadi selang beberapa hari itu ada terus kasus pembunuhannya, cuman gak ada ciri-ciri khusus gitu loh. Jadi semua orang tuh bisa terserang. Mulai dari anak-anak, perempuan, laki-laki, lansia tuh semuanya bisa kena. Jadi ini sangat mengancam warga Los Angeles. Dan akhirnya di beberapa kasus itu ditemukan bukti berupa logo setan. Jadi kayak bintang di dalam lingkaran gitu. Jadi kira-kira apa hubungannya antara logo itu dengan pembunuhan itu? Tonton series ini. Di antara documentary series yang mau aku rekomendasiin, ini yang paling sadis sih. Cuman sayangnya ini tuh terlalu bertele-tele gitu sih. Jadi harusnya menurut aku 3 episode aja tuh sebenarnya udah bisa gitu loh. Rate dari aku 7/10. Urutan kedua ada The Raincoat Killer: Chasing a Predator in Korea. Ini tuh kasusnya tentang pembunuhan berantai juga di Korea, tepatnya di Seoul pada tahun 2003. Jadi bermula dengan banyaknya kasus pembunuhan di kawasan elit di Seoul, yang di tubuh korban itu ditemukan bekas luka yang gak wajar. Kemudian si pembunuh ini mengganti targetnya, jadi ngebunuh perempuan-perempuan PSK. Dan sedikit spoiler, si pembunuh ini mencampurkan mayat dengan kimchi supaya bau mayatnya itu tersamarkan. Ini salah satu documentary series favorit aku. Menurut aku ini kasusnya juga keren dan gak kalah sadis sama Night Stalker. Dan di series ini tuh benar-benar ngeliatin dari sisi polisinya gimana mereka ini menangkap si pembunuh ini yang susah banget dicari, susah banget untuk ditangkap. Mereka kayak udah berusaha mati-matian untuk menangkap si pembunuh, tapi mereka juga mengakui kalau mereka tuh ada sisi lalainya. So, rate dari aku 7,9/10. Urutan pertama ada Monster Inside: The 24 Faced Billy Milligan. Ini udah tayang di Netflix dari September 2021, menceritakan tentang kasus kriminal Billy Milligan di tahun 1970-an. Bermula dengan kasus pemerkosaan di Ohio State University, jadi dalam waktu 12 hari itu terjadi 3 kasus pemerkosaan yang ternyata dilakukan oleh si Billy ini. Jadi modusnya Billy ini dia minta tumpangan sama cewek, akhirnya ceweknya mau, tapi ternyata pas di mobil si Billy melakukan aksinya. Dan akhirnya Billy berhasil ditangkap oleh polisi karena ditemukan sidik jari di mobil itu. Tapi pas ditanyain sama polisi, si Billy ini dengan muka polosnya dan muka linglungnya tuh malah jawab, "Hah, Billy? Saya bukan Billy, saya tidak memperkosa, Billy sedang tidur." Terus setelah diusut lagi, ternyata si Billy ini mengidap multiple personality disorder atau kepribadian ganda, di mana
bukan cuma 2, melainkan 24. Ini adalah serial dokumenter favorit aku karena aku suka banget sama 24 kepribadiannya, karena ini gak akan ditemukan di mana-mana, ya cuma di Billy Milligan gitu. Dan walaupun 4 episode aku gak ngerasa sama sekali lama gitu loh. Aku ngerasa justru ini per episodenya dikemas secara epik dan alurnya tuh rapih banget. Nyeritain dari awal mula kasusnya si Billy, terus flashback ke masa kecilnya, terus sampai akhir hayatnya si Billy. Dan ini tuh serial yang bikin aku mikir, ini orang beneran sakit atau cuma manipulatif sih? Biar dia gak dapat hukuman karena dia sakit. So, rate dari aku 8/10. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk rekomendasi film, series, dan fakta seputar film dan series lainnya. Bye-bye!